Bayangkan kau berada dalam ruangan hening. Kosong. Gelap. Di hadapanmu ada sebuah kotak. Tak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Tapi di dalam kotak itu, sesuatu yang tak terbayangkan sedang terjadi. Dalam dunia sehari-hari, segala sesuatu memilih satu posisi. Kita duduk atau berdiri. Kita di rumah atau di luar. Tidak ada dua sekaligus. Tapi di dunia kuantum, aturan itu runtuh. Sebuah partikel bisa berada di dua tempat pada waktu yang sama. Ia bisa memiliki dua energi sekaligus. Ia bisa ada dan tidak ada. Bagaimana bisa terjadi? Jawabannya, karena dalam mekanika kuantum, segala sesuatu dijelaskan oleh fungsi gelombang. Sebuah rumus matematis yang mencakup seluruh kemungkinan keadaan yang bisa dimiliki sebuah sistem kuantum. Fungsi ini bukan hanya angka, melainkan representasi dari kenyataan yang belum selesai dibentuk. Selama tidak ada yang mengamati, fungsi gelombang tetap terbuka. Semua kemungkinan itu, posisi, energi, keberadaan, hidup berdampingan, seolah realitas menunda keputusannya. Inilah yang disebut superposisi. Dan ini baru permulaan. Karena semakin kita menyelam ke dalam, semakin misterius jawabannya. Tetaplah bersama kami di video ini, karena sebentar lagi kita akan membuka kotaknya. You may have heard that light can act like a particle and like a wave. It can bounce off a mirror like a particle, and it can bend and spread out like a wave. For instance, when it passes through a prism. With careful experiments, we can see how light waves can interfere with each other. But did you know that particles can act as waves too? This is one of the central ideas in quantum mechanics. Untuk menggambarkan betapa anehnya superposisi, Erwin Schrödinger menciptakan eksperimen pikiran yang kini legendaris. Bayangkan seekor kucing di dalam kotak tertutup. Di kotak, itu juga ada atom radioaktif kecil, detektor, palu, dan botol racun. Jika atom itu meluruh, detektor memicu palu, palu menghancurkan botol, dan kucing mati. Tapi atom itu mengikuti hukum kuantum. Hukum yang tidak memberi satu hasil pasti, tetapi sekumpulan kemungkinan yang hidup berdampingan. Selama belum diamati, atom itu berada dalam keadaan meluruh dan tidak meluruh sekaligus secara bersamaan. Artinya, bukan sekadar kita tidak tahu hasilnya, tapi karena dalam dunia kuantum, realitas belum membuat keputusan. Sampai pengamatan dilakukan, seluruh skenario tetap hidup. Dengan kata lain, sampai kita membuka kotak, si kucing tidak hanya bisa saja hidup atau mati, melainkan secara fisika, benar-benar berada dalam dua keadaan itu sekaligus, antara mati dan hidup secara bersamaan. Bukan karena kita bodoh atau kurang informasi, tapi karena kenyataannya sendiri belum terbentuk. Realitas, dalam konteks kuantum, bukanlah sesuatu yang ada di luar sana secara mutlak. Ia terbentuk saat kita menyentuhnya dengan kesadaran, saat kita mengamatinya. Dan sebelum itu terjadi, kita hidup dalam dunia kemungkinan yang belum memilih. Superposisi bukan hanya aneh, ia adalah inti dari realitas kuantum. Karena selama tidak ada yang mengukur, fungsi gelombang tidak memilih. Ia membiarkan semua kemungkinan terbuka. Tapi begitu kita melakukan pengamatan, entah lewat detektor, cahaya, atau bahkan mata manusia, fungsi itu kolaps. Dari semua kemungkinan, ia memilih satu. Dan semua yang lain lenyap. Kenapa bisa begitu? Karena interaksi dengan dunia makro memaksa sistem kuantum menyatu dengan lingkungan. Sistem itu kehilangan kesendiriannya dan harus memilih satu wajah untuk dilihat dunia. Fenomena ini bisa kita lihat dengan jelas dalam eksperimen dua celah. Salah satu eksperimen paling mengejutkan dalam sejarah fisika. Ketika partikel, misalnya foton cahaya, ditembakkan ke dua celah tanpa pengamatan, apa yang kita harapkan? Mungkin mereka melewati salah satu celah seperti peluru kecil. Tapi tidak, mereka berperilaku seperti gelombang air. Gelombang itu menyebar, melewati kedua celah secara bersamaan, dan saling berinterferensi. Hasilnya,
Pola terang gelap yang rumit muncul di layar, bukti bahwa satu partikel bisa melewati dua tempat sekaligus. Namun saat kita menempatkan detektor di salah satu celah, sesuatu yang ganjil terjadi. Partikel tiba-tiba berhenti menyebar. Ia bertindak seolah ia hanya memilih satu jalur. Pola interferensi pun lenyap, digantikan titik-titik seperti tembakan peluru. Superposisi musnah. Mengapa? Karena pengamatan, sesederhana apapun bentuknya, mengubah realitas. Detektor yang melihat jalur partikel itu mengganggu sistem kuantum, memaksanya untuk memilih salah satu kemungkinan. Dengan kata lain, saat kita mencoba mencari tahu jalur mana yang dilewati, kita menghancurkan dunia kemungkinan dan memaksa partikel memilih satu realitas. Eksperimen ini bukan hanya menguji cahaya, ia menguji batas persepsi kita dan menunjukkan betapa misteriusnya hubungan antara pengamat dan kenyataan itu sendiri. Superposisi bukan hanya teka-teki untuk filsuf, tapi bahan bakar bagi peradaban masa depan. Bayangkan komputer yang tidak berpikir secara linier. Bukan langkah demi langkah, tapi semua langkah sekaligus. Inilah yang ditawarkan oleh komputer kuantum. Berbeda dari komputer klasik yang menggunakan bit, satuan informasi yang hanya bisa berada dalam keadaan 0 atau 1, komputer kuantum menggunakan qubit. Qubit adalah partikel kuantum kecil, bisa berupa elektron, foton, atau ion, yang tidak hanya bisa 0 atau 1, tapi juga 0 dan 1 sekaligus berkat prinsip superposisi. Ketika banyak qubit berada dalam superposisi, mereka tidak hanya menyimpan informasi, tapi membentuk lanskap kemungkinan yang eksponensial. Satu qubit bisa berada dalam dua keadaan. 2 qubit, 4, 3 qubit, 8, dan seterusnya. Itulah sebabnya komputer kuantum bisa mengevaluasi banyak solusi dalam waktu bersamaan, bukan dengan mencoba satu persatu seperti komputer biasa, tapi dengan menyelami semua jalur kemungkinan secara paralel. Masalah yang butuh ribuan tahun dipecahkan komputer klasik bisa, dalam teori, diselesaikan dalam hitungan menit. Superposisi membuat dunia digital melonjak ke dimensi baru. Bukan hanya lebih cepat, tapi cara berpikir yang sama sekali berbeda. Inilah benih teknologi yang bisa merevolusi kecerdasan buatan, keamanan data, prediksi cuaca ekstrim, hingga desain obat. Superposisi bukan hanya tentang kemungkinan, tapi tentang memperluas batas apa yang dapat dilakukan pikiran manusia dengan alat bantu dari hukum-hukum alam yang paling dalam. Superposisi bukan tentang kebingungan, tapi tentang potensi, tentang dunia yang belum memilih, tentang masa depan yang belum ditentukan. Dan mungkin kita pun seperti itu. Masih berada di antara kemungkinan-kemungkinan, masih belum memilih. Bukan karena takut, tapi karena masih hidup. Selama belum ada yang memaksamu memilih, segala versi dari dirimu masih mungkin. Segala jalan masih terbuka, segala arah masih bisa ditempuh. Itu bukan ketidakpastian. Itu adalah kebebasan. Kita bukan makhluk yang sudah selesai, tapi makhluk yang sedang dalam proses menjadi. Dan jika semesta, pada skala terkecilnya, memelihara kemungkinan seperti rahasia yang belum dibisikkan, maka mungkin yang paling ilmiah adalah berharap bahwa kita pun bisa menjadi lebih dari satu versi, bahwa tak ada satu takdir tunggal yang mengurung kita, bahwa dalam ketidakpastian ada ruang untuk tumbuh. Superposisi menunjukkan bahwa dunia tidak selalu bekerja seperti yang kita kira. Sesuatu bisa berada dalam banyak keadaan sekaligus. Realitas tidak selalu pasti, sampai kita melihatnya. Dan hal ini tidak hanya berlaku di laboratorium. Dalam hidup kita pun seringkali masa depan belum ditentukan. Kita bisa mengambil berbagai jalan. Bukan karena kita tidak tahu, tapi karena kemungkinan itu memang ada. Dan bahwa di balik semua hukum fisika, masih ada ruang bagi keajaiban. Segala sesuatu mungkin sampai kita memilih. Jika semesta sekecil ini menyimpan begitu banyak kemungkinan, maka masih banyak yang perlu kita buka, pelajari, dan pahami. Dan itu baru permulaan. Klik video selanjutnya di seri Dunia Kuantum, karena besok kita akan menyelami realitas yang lebih dalam lagi. Jangan lewatkan.